Iya, kakak-kakak, uh, kita mulai saja kita punya pertemuan pada malam hari ini. Kakak-kakak boleh dibuka kameranya semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bagaimana kabarnya kakak-kakak malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Sehat. Bu. Iya. Amin. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, baik ya. Nah, kakak-kakak, kita sekarang akan masuk di pembelajaran 1.3 ya, kakak-kakak. Ya, pembelajaran 1.3 dan saya akan share screen. Iya. Kakak-kakak, kita pembelajaran 1.3 ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mohon kakak-kakak siapa yang bersedia untuk memimpin doa. Ayo kakak-kakak. Kakak-kakak. Iya, siapa yang pimpin doa? Sudah Iya. berdoa. Yang siapa yang pimpin doa? Kak Lili boleh? Semangat kakak-kakak. Oke. Ya teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita malam hari ini, kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin doa dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Amin. Makasih kakak-kakak. Iya. Ya. Jadi kakak-kakak, terima kasih ya Kak Lili sudah memimpin dalam doa. Pada saat ini kita Siti baru masuk. Ya. Pada saat ini kita masuk di pembelajaran 1.3, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak, mungkin begini. Ya. Ya, kita masuk pada kesepakatan kelas bersama. Ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon ya ketika tidak berbicara ya. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, terus memaksimalkan fitur chat, dan yang berikut resen ketika mau bertanya. Ya, masih ada yang ditambah di sini kakak-kakak? Kakak-kakak masih ada yang mau ditambah? Tidak? Kesepakatan kelas? Ya, pas. Pas. Oke. Kita lanjut ya kakak-kakak di sesi ini. Kakak-kakak, satu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu materi kita pada saat ini. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Terus
agenda kita melakukan replay pembelajaran PJOK, mengasosialisasi aktivitas pembelajaran dengan pusle aktif, empat, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Terus agenda kita ini pada malam hari ini ya, 5 menit pembukaan, 30 menit aktivitas pertama replay, sambil menuliskan nanti di situ. Terus yang berikut aktivitas kedua 10 menit, yang 20 menit, yang aktivitas 3 15 menit, dan penutup 5 menit. Kakak-kakak, siapa yang tespennya kita di sini yang melihat waktu? Ya, siapa yang melihat waktunya kita? Boleh? Kak Lili? Ya, Kak Lili melihat waktunya kita. Kita sekarang mulai dari jam 7.50 ya. Jam 7.55. Nah, kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu ya? Apa yang menandakannya ya? Kakak-kakak kan kemarin sudah mengisi apa yang ada di LMS, modul kita yang apa yang ada di LMS ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa yang memungkinkan terjadi di kelas kita. Nah, kakak-kakak, kita ya kita membayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kakak pada saat proses pembelajaran. Ya, kakak-kakak, yang pertama itu apakah saat ini kita lebih membayangkan lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Terus yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, jadi kakak-kakak bayangkan selama ini bagaimana proses pembelajaran kakak-kakak yang kakak-kakak sudah lakukan di di sekolah pada saat mengajar. Nah, apa yang terjadi pada kakak-kakak selama ini mengajar? Apa gaya mengajarnya seperti yang gambar pertama atau gaya mengajarnya seperti yang kedua? Ada resen? Boleh? Siapa tahu ada yang memberikan jangan malu-malu, memberikan tanggapan-tanggapan bahwa oh saya seperti ini pada saat saya mengajar, saya seperti ini, model ini yang saya bawakan dalam pembelajaran saya, model pembelajaran seperti ini. Oke, resen kakak-kakak. Boleh? Ada yang resen? Jangan malu-malu, sampaikan saja kita. Kan kita ini merefleksikan kita punya pembelajaran yang di sekolah. Ya, kakak-kakak. Sedikit barangkali saya bisa Oke. pengalaman saya Ya, di mengajar, Bu. Kalau ya. saya kan SD, Bu, ya. Saya mengajar di Iya. SD. Kalau saya mengajar, saya tertibkan dulu siswanya. Saya rapikan dulu seperti gambar 2 ini. Iya, ya. Ya, kalau belum rapi saya belum mulai pembelajarannya, dikasih rapi dulu barisannya. Apalagi kami kelas 1 yang ada di SD sama masih seperti TK setengah mati, Bu, ngaturnya. Iya. Jadi kami kasih rapi dulu dan suara harus kuat, maksudnya jangan lemah. Kalau menurut saya sebagai guru olahraga ya, suara harus bagus. Lantang. Iya, harus ya. Jangan loyo-loyo. Karena anak-anak itu maksudnya jangan juga kita terlalu kasar juga. Suara saja yang perkuat. Kalau untuk saya itu, Bu. Ya. Oke, Dirapikan dulu nanti. baik. Iya. Ya. Teman-teman yang lain ada yang resen untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini?
Apakah saat ini pembelajaran kakak-kakak sudah seperti ini atau ya yang gambar pertama atau gambar kedua selama kita mengajar di sekolah kita masing-masing? Ya. Oke, Kak Rifki sebagai ketua Ya, kelas. baik. Silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya, cara mengajar saya yang jelas di awal pembelajaran itu saya menggunakan yang kedua untuk memberikan arahan kepada siswa apa yang harus mereka lakukan. Nah, setelah memberi arahan, pemanasan, nanti pada saat ini baru menggunakan fluid pada saat pembelajaran. Oke. Terima kasih. Mungkin itu Kakak saja Rizky yang mengajar bisa di saya. mana? Kakak Rizky mengajar di mana? Di SMA Negeri 3 Palu, Bu. Oh, SMA 3. Oh, mantap. Iya, Siap. oke. Ya, jadi seperti itu tadi sejenak kita membayangkan beberapa hal yang mungkin terjadi pada saat kita pembelajaran di sekolah kita masing-masing ya, kakak-kakak. Iya. Terus kakak-kakak kita masuk di aktivitas pertama yaitu mari melakukan aktivitas replay berikutnya. Nah, kakak-kakak di sini saya akan membagi kelompok kakak-kakak ya. Nah, di sini kita replay aktivitas pembelajaran kita. Yang pertama, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran kita. Nah, kakak-kakak eh, pasti kakak-kakak sudah tahu capaian pembelajaran. Di sini kan ada contoh peserta didik memahami gerak fundamental ya. Fundamental ini gerak apa ini? Lokomotor, non-lokomotor. Ya, jadi kakak-kakak replay ini, aktivitas ini saya akan membagi link dan di situ kakak-kakak bisa menuliskan apa yang kakak-kakak sudah buat di dalam pembelajaran. Tetapi di sini kan ini untuk menghitung nadi kakak-kakak ya. Dan di sini menghitung nadi ini, replay aktivitas ini, bagaimana kan ini di sini peserta melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik, di sini tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang berikut, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, kakak-kakak, di sini kita menghitung denyut nadi itu sesuai dengan rumusnya itu 220 dikurangi dengan umur ta sama dengan sekian. Seperti contoh ya, Kalili umur berapa Kalili? Ya, 52. Kalili umur berapa? Sudah. Ya, itu Sudah contohnya. 52, Bu. Yes. Nah, Kalili umur 52 berarti 220 dikurangi 52 sama dengan berapa itu? Kalili? Berapa? 200 berapa? 100 berapa? 168. 220 dikurangi ya? 168. 168. Ya, 168. Jadi Kalili dalam denyut nadi itu kita hitung dalam melakukan aktivitas yang sebelumnya melakukan aktivitas itu berarti Kalili punya denyut nadi itu harus 180 berapa? 60? 168. 168. Nah, jadi kalau sudah lewat dari itu Kalili tidak harus mengurangi aktivitas ya. Nah, jadi kita di sini kita belajar untuk bagaimana kita melalui perubahan denyut nadi ini dalam selalu menganalisis dalam efek latihannya kita selalu memberi menghitung urat nadi kita.
berapa. Nah, jadi dalam rumus itu. Nah, di sini saya akan membagi satu kelompok itu dua orang. Nah, kita presentasi di sini saja ya. Jadi ini dua orang, satu menghitung berapa denyut nadi, ya. Nah, yang satunya yang melakukan. Ya, bagaimana ya? Maksudnya baku ini bergantian, ya. Bergantian ya, kakak-kakak. Boleh? Ya, asesmen yang kita melakukan self dan per asesmen efek latihan yang telah melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi ya. Jadi kita di sini sebelum kita melakukan aktivitas kita bagi kelompok dulu. Sini berapa peserta ya, tunggu dulu. Saya mau lihat pesertanya. Sini peserta ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ke kameranya yang lain. Iya. Jadi Kak Siti dengan Kak Rifki ya, boleh? Kak Suwardi dengan siapa siapa punya nama ini? GKRI BI Palu ini. Ya. Kurang tahu siapa ya. Nama siapa itu? Nah, jadi Kak Siti tadi dengan Pak Rifki, Terus Kak Lili dengan Kak Suwardi, Kak Ingrid dengan Kak Fitri Dewi. Boleh? Bergantian ya? Boleh? Kita melakukan aktivitas ini. Iya. Sekarang masing-masing menanyakan kepada teman yang satunya, satu kelompoknya. Oke? Iya. Disilakan kakak-kakak. Boleh mungkin Bu diberikan contoh dulu bagaimana cara melakukannya. Iya. Apakah langsung menghitung kan menghitung ada nadi? Iya, langsung menghitung nadi. Menghitung nadi kan kita ini belum melakukan aktivitas. Iya. Ya, belum melakukan aktivitas. Berarti kita menghitung nadi sendiri baru kita sampaikan dengan temannya kita yang sekelompok kita. Iya, seperti itu ya. Kita sampaikan kepada teman kita. Iya. Jadi seperti itu sebaliknya. Berapa menit, Ibu? 1 menit. Oh, 1 menit. 1 menit. Oke. 1 menit. Ya, Ibu Ingrid, saya yang coba tes tuh. Mana Pak Suwardi ini? Ibu Suwardi. Saya dengan siapa, Bu? Iya, sementara menghitung nadi tadi ini Ibu sang. Lupa lagi sudah berapa tadi? Aduh. Saya di jarum panjang tadi 30 gitu. Assalamualaikum Ibu Siti. Ya. Waalaikumsalam Pak. Dengan Kak Siti tadi ya, kalian dengan Kak Suwardi, terus Kak Ingrid dengan Fitri. Kak Indah dengan GKRI BI Palu ini. Siapa ini? Ya, GKRI Palu ini siapa, Bu? Tidak ada nongol ini. Saya kurang tahu. Dengan Ibu Jodan, dengan Kakak. Ayo. Bagaimana? Coba. Dengan Kakak Sil saja. Ibu Siti dulu yang hitung. Saya yang melihat. Siapa duluan? Kak Indah duluan. Kak Indah. Yo, tunggu dulu. Saya duluan, Bu. Boleh? 1 menit Kak Indah ya? Ya, Bu. Iya. Kak Indah, iya. 1 menit dapat berapa denyut nadinya? Ya, yuk Kak Indah. Tadi buat lampu.
Iya, Kak Indah. Sudah 1 menit. Berapa yang didapat? Iya, jadi Kak Indah 220 dikurangi umurnya Kak Indah berapa? Baru sama dengan berapa Kak Indah dapat? Saya bilang adikku ini. Ya, semua. 1 menit saja Kak Lili, 1 menit saja. 1 menit saja Kak Lili. Ya, 220. kakak-kakak, saya kirim link di sini kakak-kakak ya, supaya kakak-kakak nanti menulisnya di link ya. Kakak-kakak nanti menulisnya di link berapa jumlah nadinya dan siapa temannya dalam melakukan aktivitas. Ibu Sil, 220 dikurang umur. Dikurang umur. Dikurang umur. 200 itu rumusnya, 220 kurangi umur. Iya, kakak-kakak boleh buka link yang saya kirim lewat WA. Nah, kakak-kakak bisa mengisi di situ berapa? Tidak apa-apa kita seru di sini, bicara di sini saja, tidak apa-apa. Jadi dengan teman sekelompok sama-sama berbicara di sini enggak apa-apa. Lusil, Ayo. halo. Ya. Ya, Iya, halo. mau bertanya dulu Ibu Sil. Ini kan begini. Ya. Tema kita di sini tadi kan adalah proses pembelajaran yang berpusat pada murid, ya kan? Nah, kemudian kita jalan-jalan sedikit, ataunya hitung denyut nadi lagi. Nah, ini lagi denyut nadi saya juga bingung begini. Setelah kita menghitung, apa tujuan sebenarnya di sini? Tujuan kita menghitung denyut nadi ini karena begini, saya sudah menghitung tadi 1 menit itu sekitar kurang lebih 80. Nah, 220 dikurang Jadi 80. Berapa? Kurang dengan umur kita sama dengan hasilnya saya adalah 178. Terus denyut nadi saya ini dikemanakan lagi? Iya, sudah diisi saja di situ, berkomunikasi dengan teman yang satu kelompok, Kakak Suwardi, supaya nanti di situ Kakak Suwardi juga bisa tahu yang teman sekelompoknya, yang pasangannya berapa denyut nadinya. Nah, habis itu setelahnya sebentar kita akan bergerak setelah kakak-kakak sudah menghitung denyut nadinya. Tidak tahu Tapi di situ kita perbandingkan kakak-kakak. Bertanya sama Ibu Lili, senior. Iya, tadi Ibu Pak Suwardi tadi pastinya saya yakin pengalamannya lebih di atas kan. Begini, pertanyaan saya begini, 220 dikurang umur kita, hasilnya itu apa sebenarnya itu? Kayak seperti saya, hasilnya 178 kan? 178 Iya, kalau apa sebenarnya itu? jadi kita untuk melakukan aktivitas itu, Kak Suwardi, itu tidak lebih dari denyut nadinya kita yang kita yang kita sudah dapatkan tadi, berarti kita harus kurangi apa aktivitas kita, gitu loh. Ibu ingin bertanya, Bu? Iya. Ini kan 220 kurang umur, terus denyut nadi yang kita dapatkan diapakan lagi tuh, Bu? Iya, tidak, sepertinya contoh toh, 220, terus dikurangi 42 contoh itu ya. Nah, berarti didapatkan 178 ya. 178. Nah, jadi nanti kita sebentar kita beraktivitas lagi. Apakah
Berapa tadi yang kita dapatkan? Yang tadi kita dapatkan sebelum beraktivitas berapa? Melakukan. Ya, berapa tadi? Ya, kakak-kakak. Sudah? Sudah saling berkolaborasi? Berapa? Maksudnya itu Saya saling 89. ya 89. Kak Indah 89. Nah, sekarang saya lagi Kak Indah ya. Siap, Ibu. Oke. Ya, Kak Indah, saya dapatnya Ya, Bu. 32. Nah, Kak Indah, kalau Kak Indah, kita sekarang, Kak Indah, sesudah kita sudah Iya, Bu. perhitungan denyut nadi tadi, sekarang aktivitas 1 ya. Ada tadi saya sudah kirim linknya, kakak-kakak diisi di situ. Nah, di sini kakak-kakak kita melakukan gerak kakak-kakak ya. Ya, boleh kakak-kakak. Siapa yang pimpin gerak? Kita angkat tangan. Kita, ya gimana saja kita bergerak. Ayo, siapa yang pimpin gerak dalam pertemuan kita ini? Angkat tangan. Ya, kita ya seperti pemanasan apa yang kita buat. Kita angkat tangan. Coba kakak-kakak angkat tangan. Kita melakukan gerakan kakak-kakak. Ya, langkah-langkah aktivitas kita melakukan gerakan, melakukan pilihan-pilihan gerakan apa yang kita sudah lakukan. Nah, setelah itu kakak-kakak, nah di sini kan ada gerakan berapa gerakan. Nah, gerakan kombinasi membungkuk, gerakan kombinasi jogging, jumping atau tari tempat, gerakan silang tangan, menyentuh kaki, jari kaki atau loncat di tempat ya. Coba kakak-kakak. Mari kita lakukan kakak-kakak. Yang mana? Ya. Jadi masing-masing memilih kakak-kakak ya. Nah, di sini ada tabel untuk asesmennya kita ya. Di sini sudah ada nama kelompok ya. Ditulis gerakan nomor. Di link itu ada saya sudah kirim lewat WA. Jadi di situ bisa kita mengisi hasil dari denyut nadi kita dari awal dan denyut nadi akhir. Ya. Baru di situ nanti kita ada umpan balik sesama ya. Umpan balik. Nah, kakak-kakak ada itu link kakak-kakak. Nah, sekarang kakak-kakak memilih gerakan apa yang kakak-kakak buat di dalam menghitung nadi tersebut dari berapa? Ya, halo kakak-kakak. Ibu, linknya boleh dikirim ke chat WA, chat ini Zoom ini supaya bisa langsung diakses. Saya di mana sudah itu chat? Ada di Ini chat WA, kakak. Di chat WA. Boleh lihat? Di chat WA, kakak-kakak. ke Zoom, Bu. Nggak boleh ke Zoom. Ke Zoom ini. Karena linknya ini saya buka Ke Zoom, Bu. Kalau lewat WA lagi harus di-download lagi tuh aplikasi. Baru sudah full. Iya, betul tidak kan. download. Nah, Maksudnya begini, kakak-kakak tidak bisa membuka di laptopnya kakak-kakak jadi 2 layar untuk membuka WA. Ini Bu Karena saya sementara ini diaktifkan lagi WA di laptop. saya tunggu dulu, saya dulu, saya kalau coba lihat langsung ke ya. Zoom bagus, Ibu. Langsung tahan juga. Tunggu, saya masih buka WA ya. Iya, tunggu kakak-kakak ya. Saya copy dulu ke sosok kirim di sini. Nih kakak-kakak.
Untuk kakak-kakak yang hmm, hmm. Aduh, cuman kebetulan enak. Sorry. Coba kakak-kakak bisa buka dulu di anu apa jaringanku ini kakak-kakak setengah mati nih. Halo kakak. WA belum tak buka ini Bu, masih sementara. WA juga Bu sementara berproses di laptop. Buka. Susah sih. Masih loading, kakak. Iya, kakak tidak bisa buka di WA aja kakak. Bisa dibuka di WA? Sementara masih login Bu. Bisa. Ini tuh. Loading. Oh, ini dulu. Ini bukan ya? Iya. Ini kakak Buka. sudah. Setengah mati jaringan ini ya kakak-kakak. Bisa kakak buka? Saya sudah kirim di kolom chat kakak. Oh, diisi. Tidak ada. Aja berarti. Itu sudah isi. Bisa kakak? Oh, yang kelompok tadi dulu itu. Iya, dengan kelompok sama-sama berduaan. Oh, Iya, hitung denyut nadi akhir, catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi. Dari observasi pertama tadi dengan gerakan yang kita sudah melaksanakan gerakan, apakah nadinya kita sama atau denyut nadinya kita sama atau tidak?
Kakak sudah bisa dibuka. Bisa, kakak? Iya. Di sini kakak-kakak sudah ada Siti Rama yang membuka, eh, Rifki, ada Indah, ada Suwardi, ya kakak-kakak. Iya, Toh Suwardi, Denyut Nadi, Gerakan Tama, Kak Ines 89. Nah, jadi kakak-kakak, kita melakukan gerakan tadi, gerakan dua. Apa kakak-kakak yang kakak-kakak hitung denyut nadi? Kakak-kakak berkomunikasi dengan teman satu kelompoknya, kakak. Sama. Kenapa sudah sering ini? Tidak bisa. Ya, ayo kakak-kakak. Sudah kakak-kakak? Udah bisa saya share screen di sini. Iya, kakak-kakak bisa melihat ini? Kakak-kakak bisa melihat? Apa yang dilihat Ibu? Nggak ada. Apa itu? Tidak ada Bu yang Ya. muncul. Nggak ada muncul. Apa? Tidak ada yang muncul? Iya Bu, tidak muncul Bu, jaringan kayaknya Bu. Hmm. Oh yang ini. Oke. Bisa? Ada? Oke, Hai, jaringan tidak ada muncul ya kakak? Kakak ada kelihatan kakak? Ya, itu ya kakak-kakak. Nah, itu yang setelah denyut nadi akhir, ya itu kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak sudah sudah dapat melihat ya denyut nadinya kakak-kakak, dan tadi sudah kita menghitung denyut nadi itu sesuai dengan rumus ya kakak-kakak.
Ibu bisa diulangi tadi yang kan rumusnya tadi 220 kurang umur. Tuh, kalau contoh seperti saya 220 kurangi kurang umur berapa ya? umur. Jadi kalau Ya, berapa yang kita sisanya dapatkan? contoh saya kan tadi Bu 220 kurang 52 sisa 168. Terus Iya. denyut di awal dia 81. Mm-mm. Terus Terus yang setelahnya gimana cara terus melakukan jalannya gerakan-gerakan kakak tadi, bergerak, coba lakukan gerak. gerakan-gerakan jalan di tempat tadi pas Iya, 261. coba kakak lakukan gerak yang seperti ini, langkah-langkah gerak yang menggunakan hitungan 2 kali 8 ya. Iya. Kak ya, saya screen dulu, saya keluarkan lagi dulu ini ya, kakak-kakak. Saya keluarkan dulu stop perhitungannya ini. Saya dulu lagi yang ayo jaringan pusta ini kakak. Ya, sabar kakak-kakak ya. Saya share screen lagi dulu. Kenapa jaringan stop ini ya? Iya. Kakak-kakak lihat ini ada berapa gerakan? 5 gerakan berapa tadi? Iya. 5 gerakan. Ya. Jadi satu-satu dulu yang mau lakukan gerakan. Jadi kakak-kakak, kan tadi ada satu kelompok itu 2 orang. Nah, satu dulu yang melakukan. Habis itu satu yang melihat gerakannya. Itu satu yang menghitung, dia bergerak, kakak-kakak yang satunya yang menghitung. Apa yang ini? Masih ada. Coba kakak-kakak yang digerakkan dipilih dari 5 gerakan itu tadi ya. Nah, jadi sesudah itu kakak-kakak sudah hitung denyut nadi? Yang sesudah gerakan? Sudah, saya tadi gerakan jalan di tempat tadi, cuman gerakan ketiga saya lakukan. Hitungan 2 kali 8. Jadi kalau sudah kakak pilih, kan sudah ada hasilnya. Nah, ya, 91 tadi, 81, 91. Jadi sudah ada hasilnya tadi berapa hitungannya. Jadi sekarang kakak umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Nah, jadi kakak-kakak, tadi kan saya sudah, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dalam latihan yang telah dilakukan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kakak-kakak berkolaborasi, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Nah, dari kita melakukan latihan tadi, itu tadi sampai kakak-kakak saya ada membagi satu kelompok itu 2 orang.
Nah, kakak-kakak ya. Meliupkan Itu. kelima gerak. Ya. Jadi kita melakukan umpan balik sesama teman kita tadi. Ya. Coba umpan balik ya. Kak Lili jadi dengan siapa? Kak Rifki ya. Ayo kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Baru aktivitas 1 ini kakak. Ya, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau bagaimana ya? Ya, kakak-kakak melakukan latihan tadi itu gimana ya? Adakah efek yang Bapak kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan kakak-kakak? Terus yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Mengindikasi apa ya? Ya. Jadi kita di situ menurut kakak-kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan. Nah, jadi ini soal ini yang kakak-kakak soal-soal pemantik ini yang kakak-kakak sama-sama komunikasi bersama satu kelompok ya kakak-kakak. Ya, disilakan. Saya tadi dengan kakak Indah ya. Ya, kakak Indah. Halo kakak Indah. Ya, Bu. Gimana? Iya, kakak Indah. Tadi kakak, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar, kakak Indah? Ya, yang kelompok lain juga saling berkomunikasi, saling, ya. Ya, Bu, Bagaimana tadi kakak Ibu Indah? sudah meregangkan badan ke kiri, ke kanan, angkat tangan ke atas. Iya. Kalau kakak Indah tadi sudah meregangkan tangan, apa? Gambar keberapa yang dipilih kakak Indah? Yang gambar mana tadi, Bu? Mana gambar? Yang kedua. Yang Nah, itu, keberapa? Bu. Yang nomor 5. Iya, nomor 5. Berdiri siap ya, kakak Indah. Berjalan, iya. Nah, Iya. jadi kakak Indah sudah, bagaimana cara kita melihat apakah latihan ya? Kakak Indah sudah melihat ya. Nah, yang kedua kakak Indah, apa efek kakak Indah rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Apa efeknya kakak Indah? Kalau setelah melakukan latihan itu, Semakin apa efek yang lebih dirasakan? efeknya tambah denyut nadi itu semakin meningkat, Bu. Karena kalau kita bergerak diam, baru tangan kanan ke atas, bawah Iya, pinggang. iya. Berarti kakak-kakak efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan tersebut, denyut itu berarti ada peningkatan ya kakak-kakak. Peningkatan. Nah, jadi kakak-kakak Kak Indah dari 89 meningkat sampai berapa kakak Indah? 94, Ibu. Oke, 94. Nah, efek tersebut mengidentifikasi apa ya kakak Indah? Mengidentifikasi apa efek tersebut? Apa ya? Apa diidentifikasi? Iya, kakak Indah mengidentifikasi dari denyut jantung tersebut. Denyut nadi itu berarti gerakan jantung kita Semakin bagus. seperti itu. Iya, jadi dari kita sebelum melakukan observasi dan sesudah melakukan gerakan itu bahwa menandakan dari denyut dan nadi kita tadi, berarti jantung kita itu berarti bagus ya, kakak Indah ya.
Berarti Iya, kalau Bu. kurang berarti tidak bagus. Ya. Nah, di sini menurut Kakak Indah, apa yang pengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan, Kakak Indah? Apa yang pengaruhi, Kakak Indah? Kakak Indah dan apa yang mempengaruhi? Iya, sebelum dan setelah. Yang mempengaruhi di sini apa, Kakak Indah? Sebelum dan setelah, ya. Kakak Indah ada juga dibaca di modulnya 1.3 itu, di situ jelas. Dan kemarin sudah itulah kemarin kita harus sebelum kita masuk Vicon kita harus belajar dengan materi-materi yang ada Iya, Bu. di LMS. Materinya baru setengah saya belajar soalnya kemarin Bazum juga, Bu, PPG. Persiapan ujian hari Iya, Minggu. baik. Iya, Bu. Kakak Indah. Nah, mempengaruhi denyut nadi Bapak Kakak sebelum dan setelahnya. Berarti kalau sebelumnya berarti kita pada saat ini kita kan belum yang mempengaruhi itu karena Belum melaksanakan kita aktivitas. tidak perlu melaksanakan aktivitas. Setelah kita melakukan aktivitas latihan, ya di situ Baru kita denyut merasakan nadi kita sudah lebih dari sebelumnya. sebelumnya. Nah, ya. Jadi seperti itu Kakak Indah ya. Iya, Ya. Bu. Jadi kelompok lain lagi, saya ingin mendengar bagaimana dengan cara kita melihat apa latihan yang dilakukan sudah benar atau belum ya. Coba Kak Lili dengan Kak siapa tadi ya? Kak Suwardi ya? Ayo Pak Suwardi. Pak Suwardi. Yes, halo. Kita tidak ada kelompok tadi, langsung di sini barangkali Bu ya. Jadi begini saja barangkali Bu. Rekan-rekan semuanya minta maaf ini saya terus terang orangnya tukang bingung. Artinya begini, saya ingin kalau saya melihat dari materi kita hari ini ada beberapa gerakan kan meskipun saya tidak lihat tapi saya yakin itu gerakan dari gerakan pertama sampai terakhir tentunya ada peningkatan denyut nadi di situ. Nah, saya ingin tanyakan sebenarnya apa itu kan artinya begini gambarannya kan sudah ada. Artinya dari gerakan pertama misalnya dengan gerakan kedua jelas ada peningkatan denyut nadi. Kenapa ada peningkatan denyut nadi? Karena ada peningkatan fisik yang kita lakukan. Mau tidak mau kalau fisik yang kita lakukan durasi atau bentuk aktivitas fisik yang kita lakukan semakin berat kita lakukan aktivitas tentunya denyut nadi semakin bertambah ya kan. Nah saya minta kepada rekan-rekan ataupun Ibu Sil supaya kita tidak usah terlalu panjang lebar di sini. Apa tujuan sebenarnya di sini yang akan kita dapatkan di materi seperti ini? Saya kira begitu Ibu Sil. Iya, Suwardi. Ya, materi yang kita akan dapatkan di sini, ini yang kita harus terapkan di dalam proses pembelajaran kita, Kak Suwardi. Karena materi-materi ini ada di LMS juga, kita harus pelajari. Ini bagaimana kita mengajar yang berpihak kepada peserta didik. Nah, dari latihan-latihan ini kita bisa aplikasikan dalam proses pembelajaran kita. Ya. Jadi dari awalnya kita mempelajari aktivitas satu dulu, setelahnya itu kita masuk di aktivitas kedua, ya kakak-kakak. Ya, maksud saya begini betul. Artinya sudah jelas kan, setiap ada peningkatan yang kita lakukan jelas pertambahan denyut nadi. Nah, pertanyaan saya apa kaitannya tadi dengan rumus itu? Dengan 220 dikurang umur, terus rumusnya masih lanjut atau kan diapakan lagi? Artinya hasil denyut nadi yang kita hitung dari katakan 5 gerakan ini mau dikaitkan juga di rumus atau bagaimana? Kalau tidak dikaitkan dengan rumus kan artinya sudah jelas bahwa seperti yang saya bilang tadi setiap ada peningkatan aktivitas jelas ada peningkatan denyut nadi.
Ya, kakak Suwardi, ini memang sudah ada di dalam modul bahwa rumus untuk menghitung nadi itu dari 220 sudah ditetapkan itu dikurangi dengan umur. Nah, berapa yang kita dapatkan? Nah, di dalam ini, dalam rumus ini yang kita berapa hasilnya ini, Kak Suwardi? Ketika kita melakukan aktivitas, apakah ini ada kurang atau lebih? Berarti kalau kita lebih, berarti kita harus kurangi kita punya aktivitas, Kak, dari menghitung. Nah, itu menarik itu sih. Saya mulai tangkap. Jadi berarti kalau melebihi dari misalnya tadi katakanlah misalnya hasil yang saya dapatkan misalnya dari rumus itu kan 220 dikurangi umur saya katakanlah misalnya 150. Berarti Iya, kalau saya tidak boleh melakukan aktivitas melebihi dari 150 juta tadi. Begitu itu. Iya, harus. Iya, kalau sudah lebih. Iya. Iya. Artinya kalau lebih apa yang terjadi itu Sil? Iya, kalau lebih kita berarti kesehatan kita itu tidak bagus karena denyut nadi berarti jantung kita tidak bagus untuk bergeraknya itu tidak bagus kalau melebihi. Jadi kita harus kurangi aktivitas kita. Gitu. Berarti itu berarti jumlah denyut nadi yang kita dapatkan dari rumus itu jumlah denyut nadi maksimal. Maksudnya tidak boleh melebihi itu. Iya, harus maksimal dengan yang 220 dikurangi umur tadi. Maksimal itu, Kak Suwardi. Berarti tidak boleh itulah impulsif. Berarti pada saat kita melakukan aktivitas jangan sampai melebihi jumlah denyut nadi itu. Iya, jangan sampai melebihi dari jumlah nadi itu. Karena kalau dia lebih, kita yang ini kita harus kurangi kita punya aktivitas. Bisa jadi kita sesak napas atau apa ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu yang bisa dapat banyak informasinya. Saya juga sedikit ingin menanyakan sambungan dari Pak Suwardi tadi tentang denyut tadi. Saya ingin bertanya, apakah tidak ada kategori dari mungkin usia dari 20 sampai 30 berapa denyut nadi yang normal? Itu yang ingin saya tanyakan. Kakak Rizky. Oke, Kakak Rizky, kan kita ini baru aktivitas 1. Aktivitas 2 itu kita masuk dalam karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, di situ karakteristik perkembangan peserta didik, di situ baru kita akan melakukan di sini nanti dijelaskan kembali ya. Kita baru aktivitas memahami karakteristik dan minat anak. Nah, kakak-kakak, di sini ada jasmaninya, sosialnya, emosionalnya, mentalnya, dan di sini ada ditulis PAUD dengan SD dan menengah dan atas. Nah, kakak-kakak ya. Jadi ini kita sesuai dengan usia peserta didik kita. Ya, kakak-kakak ya. Nanti ada kelanjutannya Kakak Rizky ya. Ya. Jadi kelanjutannya dari aktivitas kita di atas itu aktivitas pertama, kita masuk ke aktivitas kedua ini. Nah, kita memahami karakteristik dan minat anak. Nah, jadi ini karakteristik yang cocok ya, mana di bidang dan usia yang sesuai. Ya, kakak-kakak, kalau usia yang 0 sampai 2 tahun itu, kalau menurut kakak-kakak usia apa ini kakak-kakak kriterianya? Ya, kakak-kakak 3 sampai 8. Ya. Ayo kakak-kakak. Ya. Jadi kakak-kakak di bidang cocok karakteristik kita ini yang seperti aktivitas 1 itu, kita kan harus sesuaikan dengan usia anak-anak tadi itu yang ini, yang mana ya videonya? Aktivitas 2, ya.
yang yang satunya jaringan ini. Ya, Kakak lihat ya, kita bagaimana caranya kita mengajar dengan emosional dalam anak-anak dalam jenjang ini, jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang menengah, jenjang atas. Nah, kakak-kakak, untuk memahami karakteristik minat anak dari emosional kita, dari mentalnya, dari sosialnya, dari jasmaninya. Nah, kakak-kakak. Dan kakak-kakak dalam modul kita itu kan kita sudah pelajari di situ, di elaborasi kakak-kakak sudah mengisi semua di LMS kakak-kakak. Siapa yang sudah membaca modul kakak-kakak? Saya mau bertanya dulu, siapa yang membaca modul kakak-kakak? Belum ada? Cuma baca setengah, Ibu. Cuman Iya. Jadi apa yang dipahami di situ, Kak Lili? Apa yang lembar-lembar depannya dibaca ini. Yang tentang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Apa itu? Iya, jadi iya. Bagaimana Kak Lili? Apa ya? Ada pixel juga. Iya, jadi bagaimana Kak Lili? Ya. Apa yang sudah dibaca? Siapa tahu ada yang kakak-kakak di sini yang sudah membaca modul. Coba kakak-kakak, kalau kita sebelum Vicon kakak-kakak, saya minta tolong supaya dibaca juga itu elaborasi yang ada di LMS, supaya kita jangan kakak-kakak, kita tidak apa yang dijelaskan di sini tidak connect dengan apa yang ada di modul kakak-kakak, ya. Ya. Iya, jadi kakak-kakak kita sudah dapat di sini yang bagaimana cara memahami karakteristik dan minat peserta didik kita ya, dari PAUD, SD, SMP, dan tingkat atas. Ya, kakak-kakak. Nah, jadi di sini ada aktivitas kalau yang masih umur 0,2 tahun, apa yang masih bagaimana kalau yang 0,2 tahun, anak-anak yang usia 0,2 tahun? Ya, kakak-kakak. Perkembangan anak bagaimana ini yang kalau yang masih 0 sampai 0,2 tahun? Itu masih balita itu, Bu. Iya. Pertumbuhan Berarti dia masih apa gerakan-gerakan yang dilakukan? Masih berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, ya. Kalau masih umur balita 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau 3 sampai 4 tahun kakak-kakak. motorik apa ya? Motorik halus. Iya. Kalau usia 3 sampai 4 tahun, apakah kakak mulai sudah mengembangkan rasa dan mereka sendiri dari belajar untuk memahami perasaan orang lain. Coba kakak-kakak lihat di modul itu kakak-kakak. Ya, ini ada karakteristik atau aktivitas ya. Yang pertama itu, coba kakak-kakak bisa baca ini. Saya minta tolong dan kakak Ingrid, boleh bacakan dulu ini kakak Ingrid. Agak kecil itu. Kecil sekali, Bu. Saya kurang ini. Kecil? Iya, Bu. Besar sedikit. Besar? Mungkin Ibu Fitri bisa bacakan.
Yang lebih muda. Iya, kita yang 50-an ini sudah. Iya, yang umur Bisa sudah dapat ini Bu agak Mantap. lihat terpotong kayaknya Bu. ya. Terpotong Bu, baru kecil tulisannya juga tuh. Iya, terpotong Bu. Tunggu. Ah, Ya, ya boleh Bu. boleh? Iya. Tunggu ya, terpotong itu. Suka sebesar Iya tapi Bu. terpotong. Oke, coba. Kalau di murah kata tadi ini. Oke. Yang cocokan yang anu tadi ini. Iya. So, salah satunya yang bisa membaca, bacakan kita karakteristik dan aktivitas ini. Ya, Aktivitas. baik Bu. Ya Bu, cocokkan karakteristik berikut manakah bidang dan usia yang sesuai. Karakteristik atau aktivitas berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar dan memukul bola. Bidang perkembangan karakteristik jasmani. Bidang pengembangan karakteristik sosial, anak-anak pada usia dini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Bidang perkembangan karakteristik emosional, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Bidang perkembangan karakteristik mental, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Terima kasih, Bu. Iya, jadi kakak-kakak di sini karakteristik ya atau aktivitas di bidang manakah usia anak-anak itu kita sudah sangat jelas yang 0 sampai 2 tahun itu apa yang mereka bisa lakukan di sini? Aktivitas apa yang mereka bisa lakukan di sini? Dari berjalan, merangkak, coba kakak-kakak. Aktivitas apa yang mereka dari jasmaninya? Ya, pada usia ini apa yang mereka bisa lakukan? Berjalan, berlari, merangkak. Apa ya? Jalan, Memanjat, melari, merangkak, melangkah. melempar. Itu jasmaninya ya. Terus kalau yang umur 3 sampai 4 tahun, Kayak ini mulai apa itu? 1 tahun mereka mulai belajar untuk bekerja sama dengan orang lain dan menyelesaikan konflik. 3 sampai 4 tahun. Keterampilan sosial mereka juga mulai belajar untuk bekerja sama dengan orang lain. Iya, dari aktivitas ini, Kakak Lili, apa yang mereka sudah lakukan? Apa yang mereka bisa lakukan yang 3 sampai 4 tahun? Kan pasti kita akan mengetahui kita sebagai guru. Apa yang sudah mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan maksudnya. Kalau usia untuk anak SD, usia berapa itu? 6 tahun, 7. 6 sampai 7, Bu. Berapa? 6, 7, Bu. Iya, 6 sampai 12 tahun untuk anak SD ya. Terus kalau untuk SMP? 12 sampai 15. Iya. Berapa? 12 sampai 15. 12 sampai 15. Iya. Terus kalau SMA? 15, 18 sampai 18. Iya. Jadi kakak-kakak dari usia-usia ini kakak, di situ kita kan bisa
melihat dari bidang jasmaninya, dari bidang sosialnya, emosionalnya, mentalnya. Nah, kakak-kakak saya mau tanya, kalau dalam jenjang SMP, jenjang SMP itu yang perlu dikuatkan di situ, apa yang kakak-kakak bisa melihat dalam proses pembelajaran kakak-kakak dari 4 bidangnya ini, apa yang paling di SMP, di tingkat SMP, coba kakak-kakak tanya Mental, Ibu. biasanya ya. Mentalnya, Ibu. Iya, baik, mentalnya ya Ya, mental. kakak-kakaknya peserta didik itu yang harus mental ya. Iya. Kalau di kalau di SMA, apanya ini SMA? Di bidang apa? SMA. Emosionalnya, SMA itu emosional. mental. Emosional, karakter. Hah? Emosional karakternya. Emosionalnya, Bu, karakternya. Iya, emosional dengan Karakter siswa. karakter. Ya, mantap. Kalau SD, coba kakak-kakak. Kalau SD, Sosial. Sosial, emosional. Sosial. iya, emosional ya. Nah, kalau STK, Jasmani. Jasmani dikembangkan. Jasmani kalau TK. iya. Oke, jasmani ya. Iya. Nah, kakak-kakak, kita sudah apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, kakak-kakak, kita sudah mengetahui tadi karakteristik peserta didiknya kita, kakak-kakak ya. Nah, dari karakteristik peserta didik kita bisa melihat apa minat peserta didik dalam pembelajaran. Pasti kakak-kakak bisa melihat ya, kakak-kakak. Ya, Kak Suwardi, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin sebelum lanjut ke apa yang dipresentasikan Ibu ini, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman termasuk Bu Sil, apa sebenarnya perbedaan yang paling mendasar antara emosional dengan mental? Artinya mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman atau Bu Sil supaya istilahnya penjelasan yang gampang dipahami begitu Ibu. Terima kasih. Iya, kakak. Iya. Ada kakak-kakak yang bisa menjawab? Kak Lili? Kak Siti? Ayo, kakak. Jasmani dan emosional ya. Tadi Kak Suwardi ya. Emosional dengan mental Ibu Sil. Ini kan kalau saya lihat kan agak mirip-mirip. Saya sudah lihat di Google, tapi juga saya baca saya juga kurang jelas. Jadi mungkin apa namanya pemaparan secara lisan supaya bisa tangkap ini perbedaannya. Perbedaan jasmani dan emosional. Nah, kakak Emosional Suwardi. dengan mental Ibu Sil. Emosional dengan mental. Emosional dengan Mental. Ya. Ya. Nah, coba kali ini siapa tahu ada yang bisa untuk menyampaikan. Nanti sebentar saya akan iya, Kak Siti. Ayo, silakan Kak Siti. Baik Bu, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Suwardi. Adapun emosional dan mental adalah itu merupakan dua konsep yang sering digunakan dalam psikologi. Tetapi emosional dan mental itu mempunyai arti yang berbeda. Kalau menurut saya emosional di sini itu dia berkaitan dengan perasaan. Sedangkan kalau mental dia menuju pada proses berpikir. Ya, barangkali itu dulu, Bu. Iya.
Ya, masih ada Kak Lili? Ya, saya setuju Silakan. dengan Ibu Siti. Ya. Bisa mungkin dicontohkan lagi Bu, kalau seperti Bu Siti tadi mengatakan emosional itu kan berhubungan dengan perasaan. Kalau mental tadi berhubungan dengan apa lagi Bu? Bu Siti, mental? Mental mengacu pada proses berpikirnya. Ya, mungkin bisa diberi contoh sedikit Ibu. Kalau emosional, perasaan seperti apa misalnya? Kalau emosionalnya, Ya, saya bisa berikan contoh seperti ketika kita merasa bahagia atau anak merasa bahagia karena mendapatkan kabar baik misalnya. Terus ya. marah Mental. ketika dihadapkan pada ketidakadilan. Nah, contohnya Emosional, iya. contohnya pada sepak bola kemarin, Aceh dengan 2,5. Jadi Ya. karena dia merasa kecewa, ya dia emosi, maka dia lampiaskanlah dengan memukul wasit. Iya. Gitu. Terus mentalnya Bu, contoh mental. Kalau mentalnya di sini mencakup tadi saya bilang proses berpikirnya, seperti pemahaman, ingatan atau penalaran yang mana di sini melibatkan kondisi psikologi seseorang seperti depresi. Depresi itu ada biasa karena kecemasan yang luar biasa atau gangguan mental lainnya. Barangkali itu dulu Pak Suwardi. Barangkali ada teman lagi yang bisa menambahkan. Ada gambaran sedikit meskipun terus terang Ibu saya masih kayak mirip-mirip emosional dengan iya, artinya kan begini, emosional itu kan perasaan, mental. Nah, perasaan itu kan melahirkan Berfokus emosional. pada Jadi, perasaan. ataukah emosional itu adalah ekspresi dari mental tadi itu? Seperti yang Ibu contohkan tadi kan? Iya. Dia kecewa, dia dilampiaskan emosionalnya. Iya, Kan berarti apakah bisa kita mengatakan bahwasanya emosional itu ekspresi yang lain dari mental? Atau mungkin Ibu Sil bisa lebih jelaskan lagi Bu Sil? Iya, Kak Suwardi, tadi sudah disampaikan dari Ibu siapa ya? Ibu Siti ya. Nah, Ibu Siti dari mental dan emosionalnya. Benar sudah diberikan contoh tadi, Kak Siti sudah memberikan contoh seperti contohnya yang mentalnya itu seperti sepak bola kemarin. Ya. Nah, jadi memang benar mentalnya anak itu sudah dari sebenarnya itu dalam sepak bola itu mentalnya mereka pada saat bermain itu pada awal bermain itu masih bagus. Setelahnya permainan itu sudah tidak benar yang diadakan oleh wasit. Jadi di situ mentalnya mereka sudah mulai gimana ya? Gimana mentalnya mereka ini ya? Sudah mulai melampiaskan apa yang mereka, dan disitulah keluarlah emosional yang mereka miliki dari mental mereka itu, yang sebenarnya mentalnya mereka itu bagus ya. Mental mereka itu sudah terlatih untuk bertanding untuk apa ya. Tetapi karena dipicu dengan hal-hal yang menurut mereka itu tidak wajar untuk dilakukan, maka timbullah emosionalnya. Ya, itu seperti begitu barangkali Ibu Pak Suwardi. Ya. Berarti kalau emosional itu tanda kutip mungkin ada negatifnya begitu Ibu. Waktu
Iya, emosionalnya itu. Tapi kan ada juga emosional itu untuk peserta didik itu Pelampiasan ada kekecewaan emosional yang kepada positif, ya. ada yang negatif. Ya, coba Kak Ingrid bisa memberikan contoh, Kak Ingrid? Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatan diberikan. Eh, apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi, ya sudah betul. Ya, di sini saya tambahkan kalau di jenjang TK itu untuk karakteristik emosional itu anak sudah mampu mengelola emosi. Contohnya kalau kami di TK itu seperti si anak itu dia berebutan mainan, dia bisa mengatur emosinya. Karena dia tahu mainan itu bukan miliknya, dia akan berikan itu kepada temannya. Itu contohnya kalau di TK. Kalau karakteristik mental itu seperti dia sudah maksudnya di sini bisa belajar berpikir. Kalau kami di TK, si anak itu dia sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ketika kita berikan suatu pekerjaan, dia bisa melewati tantangan. Maksudnya di situ, maksudnya dia tidak lagi bertanya atau berharap kepada gurunya, dan dia bisa kerjakan sendiri tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Ya itu Bu, terima kasih. Oke, Kak Ingrid. Kak Suwardi, bagaimana Kak Suwardi? Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya rekan-rekan. Jadi saya kira bisa dilanjutkan Ibu. Terima kasih banyak. Iya, jadi kakak-kakak kita di sini kita sudah mendiskusikan ya. Jadi di sini ada lagi pertanyaan pemantik. Apakah pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Selalu kan kita ini guru PJOK, apakah penting untuk mengetahui kita sebagai guru? Coba kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Menurut kakak-kakak? Mari kita diskusi. Apa pentingnya guru? Ya, Siti. Ya. Ya, ayo Kak Rifki. Ya Bu, Silakan. apa pentingnya Iya. guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ini kalau saya belajar dari pengalaman selama ini mengajar, sangat perlu untuk mengetahui karakteristik siswa, karena setiap siswa ini pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, secara perilaku juga kita harus menyesuaikan tentang karakternya. Jadi sangat penting untuk mengetahui karakteristiknya siswa. Ada siswa yang mungkin ditegur secara kasar, dan ada juga siswa yang mungkin tidak bisa ditegur secara kasar, begitu Bu. Jadi kalau di SMA itu memang karakternya mereka memang sudah ini terbentuk. Jadi ada nanti yang disuruh, dan ada yang sudah secara tidak langsung kita nyampaikan dia sudah paham. Jadi itu Bu. Oke. Yang soal kedua? Berdasarkan pengalaman. Iya. Bagaimana terima kasih Kak Rizky. Bagaimana cara ya? Lanjut Kak Rizky. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Kalau di sini berbagi karakter dan minat peserta. Ini biasanya terjadi setiap siswa itu minatnya berbeda-beda. Namun kita kan ada tujuan pembelajarannya setiap materi. Jadi bagaimana kita memahami kepada peserta didik bahwa materinya harus dia ikuti juga, tidak boleh tidak, sepertinya begitu Bu. Ya, jadi kita memberikan pemahaman kepada siswa-siswa itu bahwa nantinya tetap akan kita masuk di materi yang diinginkan, ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia harus juga ikut dalam materi-materi yang lain.
Seperti itu. Oke, Kak Rizky. Sudah? Kalau di Jadi, kalau anak-anak SMA itu kan ada yang biasa yang suka di voli, sepak bola, di basket. Ya. Jadi kalau saya itu hal yang biasa karena memang minat dan bakatnya anak-anak itu tidak bisa kita apa namanya, ya kita harus junjung tinggi minat dan bakatnya serta hobinya. tidak bisa Oke Bu, kita. terima kasih Bu. Mungkin itu saja. Iya Bu. Oke, makasih. Nah, kakak-kakak, disinilah kuncinya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Student-centered learning mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nah, salah satunya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi itu kakak-kakak ya. Nah, jadi kakak-kakak itu tadi yang pertanyaan pemantik yang di atas, inilah yang kuncinya. Nah, jadi kakak-kakak, setelahnya itu kita akan masuk di pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, kakak-kakak, di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyusun pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson. Nah, kakak-kakak, apakah kakak-kakak dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kakak-kakak sudah terapkan juga ya? Kak Suwardi, silakan. Ya, bisa kembali ke slide yang tadi Ibu Sil, supaya mungkin lebih enak kan. Artinya namanya kita belajar ya, sayang lanjut kalau belum paham dari awal. Slide yang mana? Ada tadi masalah Yang pertanyaan keberapa? tadi itu ada 2 pertanyaan. Sebelum ini Bu, mungkin 1 kali IT. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, terapkan guru. Nah, ini ada 1 pertanyaan saya Ibu. Ini kan pertanyaan pertama dengan ini kan berkaitan, artinya yang pertama dulu, kemudian apa? Pertanyaan yang di atas dengan di bawah ini kan ada kaitan. Mungkin kalau saya kaitkan secara lisan, tujuan dari mengetahui karakteristik peserta didik adalah supaya bisa bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan saya Bu, berarti apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta? Berarti karakteristik yang diminta di sini adalah minat dan bakat anak-anak atau ada yang lain begitu? Iya. Seperti tadi yang Karakteristik. disampaikan ya. Karena begini Bu, pemahaman saya ya. Iya, lanjut. Ya. Karena sepaham saya pembelajaran berdiferensiasi ini kan adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, misalnya kelompok A paham, kelompok B sudah mulai paham, kelompok C yang sudah paham. Nah, jadi pertanyaan tadi saya di sini adalah apakah pentingnya mengetahui karakteristik, berarti karakteristik yang diinginkan di sini adalah bakat dan minat anak itu atau hal yang lain. Mungkin Ibu Ingrid juga bisa membantu menjelaskan apa yang saya kurang pahami. Terima kasih. Iya, yang dimaksud di sini ya Kak Suwardi untuk karakteristik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, menyusun program. Nah, di sini kan kita bisa memilih dari modul ajar kita ya. Dari modul ajar kita, apa TP-nya kita, apa CP-nya kita, yang kita akan lakukan, itu sesuai dengan karakteristik siswa yang kita ajarkan. Nah, seperti contoh ya, dari konten proses dengan produk ya, yang ada di, ya, halo. Iya. Ya, jadi ini dalam menyusun pembelajaran. Ya, dalam menyusun pembelajaran berpusat pada peserta didik ini kan kita biasa juga kita langsung bukan juga kita kan melihat apa
karakteristik si peserta didik kita yang ada yang kita ajar, ya. Jadi kita menyesuaikan dengan modul ajar apa yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita itu. Nah, jadi dalam satu pembelajaran seperti pembelajaran yang berdiferensiasi, dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus sesuaikan dengan modul ajarnya kita. Ini kan modul ajar pembelajaran yang berdiferensiasi itu dari TP kita menyesuaikan dengan ke lingkungan sekolah kita, dengan karakteristik peserta didik kita, dari sosialnya, dari manusia, dari asetnya tadi, Kak. Dari aset kemarin, Kak Suhadi, yang kita pelajari kemarin, ada berapa aset? Nah, kita sesuaikan untuk membuat modul ajar yang kita akan ajarkan untuk mengetahui, dan disitulah kita kan sudah mengetahui karakteristik peserta didik kita. Ya, seperti itu barangkali ya. Kalau ada Kak Ingrid untuk menambahkan, silakan Kak Ingrid. Bu Siti barangkali juga, Ibu Siti, Bu Sil. Coba Ibu Siti, ada tambah mungkin. Ibu Siti. Jadi pertanyaan saya begini, Bu Siti. Halo, kita lanjut aja. Oke. Ibu Siti tidak ada lagi, Bang. Pak Suhadi ada izin. Ibu Siti. Iya. Ibu Siti. Guru mengetahui karakteristik. Tinggal 10 Ibu Siti ya. Memang kita penting sekali ini, ini penting dalam pembelajaran. Karena sudah itulah dalam karakteristik itu peserta didik itu kita bisa mengetahui dari pertama kita mengajar itu, apa yang perlu kita lakukan adalah asesmen diagnostik ya, kakak-kakak, supaya kita mengetahui model-model pembelajarannya anak-anaknya kita, dari kontennya, proses ya. Kak Ingrid itu juga pasti akan mengetahui ini, pentingnya Ibu mengetahui karakteristik peserta didik. Betul, saya sudah mulai paham sedikit Ibu Sil. Betul. Saya sudah ingat setelah Ibu Sil mengatakan tadi dengan teman asesmen diagnostik. Ini kan jadi dari karakteristik peserta didik, iya Kak Suhardi, dari karakteristik peserta didik itu kan kita bisa untuk pada saat proses pembelajaran, pada awal proses pembelajaran kan kita mengadakan asesmen diagnostik ya. Asesmen awal. Nah, disitulah kita bisa melihat siswa kita yang mana yang ini, yang mana yang ini, yang mana yang ini ya, kakak ya. Oke? Ya oke Bu Sil, teman-teman lanjut. Oke, lanjut. Nah, kita tadi sudah masuk di pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, kakak-kakak, di sini kakak-kakak sudah tahu ya. Ini sudah tadi Kak Suhardi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini kakak-kakak boleh bantu untuk membaca. Kak Fitri, silakan Kak Fitri. Boleh Kak Fitri? Kak Fitri. Kak Rifki, ayo Kak Rifki. Kecil sekali. Kecil? Kak Rifki, boleh untuk membantu Bisa untuk dibesar-besar membacakan? Ya. Besar sedikit. Nanti saya bantu Bu Sil diferensiasi konten. Terlalu besar lagi. Silakan. Kak Suhardi. Jadi mungkin begini Bu Sil, nanti setelah saya baca ini mungkin kita langsung bahas memang ini maksudnya kan. Supaya saya tidak tambah bingung lagi. Mungkin pernah di umur juga ini, aduh. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman. Ya oke. Pertama diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten.
konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Mungkin bisa dijelaskan lagi supaya lebih paham lagi. Apa maksudnya ini kan? Atau begini dulu lah. Mungkin Bapak Ibu, jadi saya minta maaf ini, kentara saya punya bodoh. Diferensiasi itu apa sebenarnya? Iya, Kak Ingrid, ayo, Kak Ingrid. Diferensiasi itu apa yang sebenarnya yang dipertanyakan? Ayo, Kak Ingrid. Kak Ingrid. Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Iya. Jadi sebelum kita memahami itu diferensiasi konten, pertanyaan saya, apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu sendiri apa sebenarnya? Apa maksudnya? Apa artinya? Iya, baik, terima kasih. Iya, pembelajaran diferensiasi itu, Pak, pendekatan pembelajaran yang memahami bahwa setiap peserta didik unik dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, guru dapat merancang pembelajaran menurut kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang boleh diterapkan, yaitu 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi, Kak Suwardi, Oke, lanjut lagi Bu Sri. sudah? Iya. Lanjut. Berarti diferensiasi Kak adalah Suwardi. metode. Oke. Iya, baca lagi, Kak Suwardi. Tunggu dulu, saya kasih kecil sedikit di laptopku. Bu Sarji. Ya. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk atau membedakan produk hasil pelajaran murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kalau Ibu Ingrid, maksud dari ini Ibu Ingrid, diferensiasi produk ini apa maksudnya itu? Ya. Kak Ingrid. Iya, Kak Suwardi, kalau diferensiasi produk ini merujuk pada strategi pembelajaran produk hasil belajar si murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan. Kak Suwardi, kalau dalam pembelajaran diferensiasi produk ini, berarti kita di dalam proses pembelajaran itu, kita mendapatkan produk dari hasil, bukan lagi proses, tetapi produk. Apa yang sudah kita dapatkan di situ, seperti model pembelajaran PJBL, ya, project, produk. Nah, berarti kita kalau macam dalam pembelajaran seperti kita PJOK ya, apa yang strategi membedakan dalam produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan. Nah, dari hasil belajarnya peserta didik, seperti tadi ya, dia melakukan suatu latihan, ya, dan dia menghasilkan produk peserta didik bisa untuk mengikuti latihan tadi, dia bisa dapat mengikuti pertandingan, dapat lebih bagaimana ya, lebih ke atlet lagi. Tetapi seperti senam lah contoh ya, Kak Suwardi. Ya, senam kita memberikan kepada peserta didik untuk membuat suatu kreasi senam. Nah, jadi dari hasil kreasi mereka itulah yang dikatakan produk yang mereka hasilkan dari belajar itu. Seperti kita berikan kebiasaan kita berikan tugas ke anak-anak untuk membuat suatu senam kreasi. Nah, itu termaksud pembelajaran diferensiasi produk. Jadi mereka menghasilkan dari hasil mereka membuat satu senam kreasi itu ada produk yang mereka hasilkan. Seperti itu Pak Suwardi. Tapi kalau masih ada teman-teman yang menambahkan, silakan.
Ya, oke teman-teman. Pak Suhardi bagaimana? Ya, lanjut tadi. Ya, saya sudah mulai paham, Bu Sil. Terima kasih banyak. Jadi mungkin diferensiasi yang terakhir lagi, Bu Sil. Apa tadi yang terakhir itu? Mana, apa lagi yang terakhir? Oh, tadi anu ya, Tidak, bukan produk. diferensiasi tadi ini memang cuma dua, Ibu Sil. Itu Proses. diferensiasi apa itu? Nah kalau proses, Oh, kalau Suardi, empat kalau tadi itu dia. proses, kalau diferensiasi proses, itu kan masih masuk dalam, ini kan membedakan proses, berarti proses masih dalam proses pembelajaran yang masuk pembelajaran yang dijalani, Pak Suardi, seperti eh, dari proses mereka untuk berlatih kan, seperti senam tadi, ya. Iya, iya, betul, Ibu Sil. Contoh seperti senam tadi. Nah, jadi mereka kan tidak langsung langsung menghasilkan produk, tetapi Iya, membutuhkan iya, iya. proses. Betul. Ya, membutuhkan proses dalam membuat suatu produk itu. Nah, itulah yang merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat dilakukan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, jadi memang ini berkaitan dari konten, proses, dan produk. Iya, iya, betul. Suardi. Oke, lanjut, Sudah? Ibu Sil. Terima kasih. Iya, Ngerti? lanjut. Lanjut? Sudah mengerti Pak Suardi? Kak Suardi? Iya, iya. Saya kira tadi Bu Sil tadi. Lanjut. Waktu. Ayo waktu, yuk. Ya, yuk. Kita harus cepat. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Yang pertama, kakak-kakak, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ada kakak-kakak kendala? Kakak-kakak. Kakak-kakak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam pembelajaran PJOK? Pasti kakak-kakak sudah menerapkan lah kan? Bagaimana kakak-kakak? Sudah, Bu. Iya. Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul? Ya. Nah, kakak-kakak yang dari dalam modul itu, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Kakak-kakak, ada yang bisa resen saja supaya kita waktu. Ayo, bisa resen dari contoh-contoh penerapan strategi tadi, ya, kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Ya, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan? Kakak-kakak coba Kak Sri Afrina. Mana Kak Sri Afrina? Kak Ingrid. Boleh Kak Ingrid berikan contoh? Kak Ingrid. Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Ayo Kak Ingrid. Dari modul tersebut. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Gagasan baru apa yang Ibu Bapak Ibu dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Ya, yang saya dapatkan Ibu, saya lebih memahami bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi khususnya di jenjang TK, dan saya bisa mengetahui minat dan bakat setiap anak serta karakter anak, dan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok untuk memenuhi dan mengakomodir kebutuhan peserta didik melalui penerapan 3 komponen diferensiasi sesuai dengan minat bakat peserta didik. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ingrid. Kita beri aplaus dulu dengan Kak Ingrid. Ayo, mana emojinya? Ayo kakak-kakak. Iya, Kak Indah. Ayo kakak-kakak. Ya, Kak Suwardi.
Ayo kakak-kakak. Gagah sekali ini tepuk tangannya Kak Suwardi ini. Langsung satu kali. Wow. Nah, kakak-kakak, setelah sesi ini, kakak-kakak harus unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS kakak-kakak ya. Dan yang kedua, kakak-kakak gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak. Nah, itu yang harus digunakan dalam unggahan refleksi di modul 1.3. Nah, kakak-kakak diharapkan kakak-kakak supaya semua tugas-tugas yang ada di LMS kakak-kakak dikerjakan. Jangan nanti kita kewalahan kakak-kakak ya, karena masih banyak tugas-tugas yang kita akan kerjakan. Ya, Kak Suhadi, bagaimana? Ya, terima kasih menyinggung masalah tugas ini, Bu. Jadi begini, saya terus terang LMS ini saya masih bingung bukanya ini karena kalau kita buka begitu kembali naik ke atas. Jadi mungkin saran saya, Ibu, tugas-tugas LMS nanti mungkin ini mohon maaf saja, entahkah Ibu Sil atau rekan teman-teman bisa memvideokan kan, bikin tutorial cara membuka tugas itu. Baru nanti di-share di grup supaya kita memudahkan mana, karena kadang saya buka LMS Ibu Sil yang nampak cuma materi-materi, kadang juga ada tetap maya, jadi saya bingung tugas ini yang di mana. Ya, terima kasih Bu Sil. Oke. Suwardi kurang mengerti dengan penguploadan atau LK yang dikerjakan di LMS. Saya ya kakak, nanti Suwardi ya. Bisa kita video call sambil kakak bisa saya bantu ya. Ibu Sil, halo. Iya, halo. Begini saya barangkali Bu, pengalaman kan kemarin waktu kami PPG, tadi kami kan PPG kemarin di SIM PKB, jadi adminnya itu yang memberikan tutorial setiap ingin ada pertemuan atau. Ya, berat sih botak. Nah, selalu memberikan tutorial itu kan tidak lama juga, palingan berapa setengah detik saja. Kemudian di share jadi sambil membuka laptop, kemudian merekam, kemudian share di grup. Jadi artinya semua yang dalam grup ini tahu, karena saya yakin masih banyak teman-teman kita juga yang mungkin masih bingung tugas ini yang mana sebenarnya. Termasuk juga Pak Rizky sampai itu Ibu. Untuk masuk Zoom saja itu dia juga sering bingung. Di mana kita masuk ini Pak Sor? Jadi artinya kalau kita share di grup Ibu, dia sifatnya lebih umum. Jadi semua teman-teman terbantu dengan itu. Tapi kalau kita berjaprian, saya kira person saja kan, sementara ini kan kita kelas bagaimana kelas ini kan tumbuh dan berkembang bersama-sama. Iya, Kak Suwardi, iya. Kalau Kak Suwardi, kalau tugas-tugas yang di LMS itu tinggal beberapa orang saja yang mengalah. Kak Suwardi, kalau ada yang kurang jelas, nanti Kak Suwardi boleh bertanya kepada saya ya, Kak Suwardi ya. Japri saya Kak Suwardi atau gimana supaya nanti kita sama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS. Kak Suwardi kan kita besok MGMP, Kak Suwardi ada kumpulnya kita, jadi kita sama-sama di situ bisa kita berkolaborasi. Oke, Kak Suwardi? Kalau ketua kelas Ibu Sil, siapa ketua kelas di sini di kelasnya kita? Rizky Pratama. Oh, Pak Rizky. Boleh saya sedikit Bu? Saya sedikit Bu menyampaikan juga Bu masalah sama persoalannya seperti Pak Suwardi tadi. Saya juga Bu ada beberapa tugas yang belum saya selesaikan karena masih bingung, terutama di tugas 1.1D berapa itu yang tadi malam. Saya itu masih bingung Bu dengan contoh pertanyaan, apakah kita membuat pertanyaan sendiri baru kita menjawab sendiri atau bagaimana Bu? Itu yang masih bingung sama seperti Pak Suwardi tadi itu. Mungkin maksudnya Pak Suwardi kalau memang bisa kita kolaborasi, bisa mungkin kerjasama di mana supaya untuk saling membantu. Saya jujur Bu, ini baru dapat panggilan juga untuk ikut PPG, mungkin ke depan ini akan dua yang saya hadapi juga ini Bu. Ya mungkin bagaimana cara kebijakannya Ibu
supaya bagaimana juga kita bisa mengisi semua apa-apa yang ada di LMS ini. Itu mungkin ke depannya, Bu. Oke, kakak-kakak. Jadi kakak-kakak, Karena kalau ada jelas kita yang kesulitan-kesulitan, iya, kita yang baru kakak-kakak, terpanggil PPG ini, Bu, akan banyak tugas, Bu. Apalagi teman-teman katakan apa banyak mengerjakan modul, katanya membuat modul di PPG itu, Bu. Semangat, Kak Rifki. semangat, Ya, Kak terima kasih, Rizky. Bu. Ya, jadi mungkin Iya, jadi Kak maksud dan Rizky, tujuan saya supaya kita agar mudah mengisi apa LMS ini, tugas-tugas yang ada di LMS mungkin kita kerja kelompok atau di mana begitu, Bu, supaya biar cepat siap Kak selesaikan. Rizky. Boleh. Iya, boleh Kak Rifki. Ya, jadi Kak Rifki, begini, sudah itulah saya menyampaikan, kalau ada kendala-kendala, bagaimana kita berkolaborasi, pasti semuanya itu ada solusinya semua. Ya, kakak-kakak, semangat kakak-kakak. Ya, Siap, Ibu Sil. ya, semangat kita berkolaborasi dalam tugas LMS. Kalau ada yang tidak dimengerti, bertanya sama Kakak Sil. Oke, kita lanjut berikutnya. Iya, kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama kita memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Tiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, kakak-kakak, jadi pembelajaran kita pada saat ini sampai di sini, kakak-kakak, menutup pembelajaran kita. Boleh Kak Siti memimpin dalam doa? Baik, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah pada malam ini pembelajaran kita sudah selesai, dan untuk mengakhiri, menutupi, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih. Iya, jadi kakak-kakak, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita menutup, kita foto bersama dulu. Iya, foto bersama dulu. Kita punya gaya, bagaimana lagi kita buat gaya yang ya. Ayo, Kak Suwardi, mana Kak Suwardi? Buka kamera. Siap. Buka kamera, siap. Ayo, Pak Suwardi, buka kamera. Ayo Kak Indah. Kak Indah, ayo. Kak Suwardi, ayo buka kamera Kak Suwardi. Tempat gelap saya Ayo, ini, Pak Bu, tidak Suwardi, kelihatan. ayo. Saya punya laptop ini. Saya punya laptop tidak jelas Ya, kameranya, Suwardi. soal lagi di tempat gelap lagi. Malu-malu Pak Suwardi. Sudah, Kak Ingrid? Belum Pak, belum Bu. Mulai. 1, 2, Ayo. 3. Bang, ganti gaya. Berreferensiasi semangat. ini. Saya ikuti Konten. positif. Ya, konten. 1, 2, 3. Konten. Ruang Bu. Sudah. Ya, Bu. Iya. Sudah? Oke, kakak-kakak, Sudah, terima Bu. kasih atas pertemuannya kita pada malam Terima ini. kasih, Bu. Saya memohon maaf sudah mengganggu kakak-kakak punya waktu. Demikian kita punya pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Haus Ibu Siti. Terima kasih, Bu. Malam, Bu. Aus. Habis. Malam. Oke.